warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal tentang ajaran Islam mengenai peduli lingkungan. Semoga dengan mempelajarinya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian mengapa terjadi pencemaran lingkungan? Tentu, hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan merupakan ajaran Islam. Salah satu seperti ayat di atas, surat Ar-Rum ayat 41, menyatakan bahwa terjadinya banyak kerusakan merupakan akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus selalu peduli terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang terbentang luas di sekitar kita, untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat untuk beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang dimaksud dengan lingkungan biotik adalah sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik seperti manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik seperti bebatuan, mineral, tanah, dan unsur alam lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita harus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita agar selalu terjaga kelestariannya, seperti menanam tumbuh-tumbuhan agar kita dapat menghirup udara segar dan bebas dari polusi, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat merusak kesehatan kita. Apabila kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka kita juga yang akan menanggung akibatnya. Terdapat beberapa manfaat apabila kita menjaga lingkungan dengan baik, di antaranya yaitu yang pertama, sebagai sumber makanan dan mineral. Yang kedua, memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Yang keempat, menambah penghasilan bagi manusia. Yang kelima, menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian bagaimana sikap kita peduli terhadap lingkungan? Ada beberapa komponen lingkungan yang membutuhkan kepedulian kita agar tetap terjaga kelestariannya. Di antara komponen lingkungan tersebut antara lain yaitu tanah, air, udara,
dan tumbuh-tumbuhan. Agar lingkungan kita tetap lestari dan terpelihara, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Usaha dan langkah tersebut cukup mudah dilakukan, di antaranya yaitu dengan menjaga kebersihan dan keindahan. Yang kedua, melakukan pengolahan tanah dengan baik. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Yang keempat, menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan. Itulah anak-anak, kenapa kita pentingnya peduli kepada lingkungan. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.